Banjir Sumatera menghentak nurani kemanusiaan kita. Lebih dari 800 nyawa meninggal, sekitar 1 juta warga harus pergi mengungsi. Kejadian ini seperti berputar dan berulang berkali-kali. Mengapa mitigasi dan kesiapsiagaan bencana belum menjadi prioritas untuk menghentikan siklus kerugian ini? Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita. Banyak ahli kebencanaan menyebut Indonesia sebagai supermarket bencana, sebuah metafora yang ternyata sangat akurat. Indonesia juga menempati posisi kedua di bawah Filipina sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia, menurut World Risk Index. Hampir semua jenis bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga badai tropis terjadi di negara ini. Secara geologis, Indonesia berada tepat di pertemuan 3 lempeng tektonik aktif, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang menjadikannya salah satu wilayah dengan frekuensi kegempaan sangat tinggi di dunia. Pada saat yang sama, secara klimatologis, Indonesia berada di zona tropis lembab, dilintasi angin monsun, serta dikelilingi perairan hangat yang menjadi akselerator pembentuk cuaca ekstrim. Kombinasi geologi dan iklim ini menciptakan potensi risiko yang sangat tinggi dan sangat beragam, yang secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu bencana geologi, bencana hidrometeorologi, dan bencana ekologis. Ketiganya membuat Indonesia harus menanggung risiko yang kompleks dan berkepanjangan, sebuah kondisi yang menuntut strategi mitigasi yang jauh lebih serius, terstruktur, dan berbasis ilmu pengetahuan. Kerentanan Indonesia semakin memburuk karena 3 masalah utama. Pertama, tata ruang yang mengabaikan risiko, di mana pembangunan masuk ke zona merah sehingga semakin banyak aset terpapar. Kedua, rusaknya infrastruktur alami seperti hutan, mangrove, dan daerah aliran sungai atau DAS, yang seharusnya menjadi tameng pertama bencana. Ketiga, paradigma fiskal yang reaktif, di mana anggaran lebih banyak diarahkan untuk rekonstruksi ketimbang investasi mitigasi. Data mengejutkan datang dari Yayasan Auriga Nusantara melalui platform Map Biomas Indonesia per akhir Agustus 2025, di mana menunjukkan bahwa dalam 35 tahun terakhir, sejak 1990 hingga 2024, Indonesia telah kehilangan 18 juta hektar hutan alam. Dengan kata lain, vegetasi alami kini hanya tersisa 68,3%, meliputi hutan, hutan rawa gambut, dan mangrove. Perubahan drastis ini dipicu oleh melonjaknya pembukaan lahan, terbukti dari area sawit yang telah melonjak dari 1 juta hektar pada tahun 1990 menjadi total setidaknya 17 juta hektar hingga tahun 2024. Fakta di atas tentu berkorelasi mengapa kejadian kebencanaan, terutama hidrometeorologi, meningkat tinggi. Data BNPB menunjukkan kerugian ekonomi akibat bencana mencapai rata-rata 30 triliun rupiah per tahun. Sementara studi lain mencatat kerugian langsung sekitar 22,8 triliun rupiah per tahun pada periode 2002 hingga 2016. Kerugian muncul dari rusaknya infrastruktur, lumpuhnya aktivitas usaha, hingga turunnya produktivitas masyarakat. Sebuah kebocoran ekonomi yang melemahkan pertumbuhan daerah, kapasitas fiskal pemerintah, dan daya saing bisnis. Bahkan satu kejadian banjir besar di kawasan metropolitan mampu menimbulkan kerugian ratusan miliar hingga triliunan rupiah hanya dalam hitungan hari. Di era perubahan iklim, risiko ini semakin meningkat dan tak lagi bisa dipandang sekedar sebagai peristiwa alam. Bencana kini menjadi bagian dari climate financial risk, sebagaimana ditegaskan dalam standar global TCFD
dan ISSB. TCFD atau Task Force on Climate Related Financial Disclosure adalah standar global yang memastikan pelaku bisnis melihat cuaca ekstrim tidak hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai risiko finansial. Sementara ISSB atau International Sustainability Standards Board adalah badan internasional yang dibentuk oleh IFRS Foundation untuk menetapkan standar pelaporan keberlanjutan secara global agar perusahaan melaporkan dampak lingkungan, sosial dan tata kelolanya secara konsisten, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia menanggung 3 lapis biaya bencana yang terjadi dengan implikasi ekonomi yang berbeda. 3 lapis biaya ini yaitu direct cost, indirect cost, dan intangible cost. Direct cost atau biaya langsung mencakup kerusakan fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah hingga fasilitas publik. Beban ini berasal dari banyak kejadian, seperti banjir yang menenggelamkan kawasan industri, longsor yang memutus akses desa, hingga gempa yang menghancurkan infrastruktur yang mendorong pengeluaran besar untuk rekonstruksi. Di atas kerusakan fisik terdapat indirect cost atau biaya tidak langsung, berupa gangguan rantai pasok, logistik, produksi industri, dan produktivitas pekerja. Studi di berbagai kota besar juga menunjukkan bahwa banjir dan longsor memperpanjang waktu pengiriman, meningkatkan biaya logistik, dan menurunkan efisiensi operasional bisnis. Sementara itu, intangible cost atau biaya non-material meliputi trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, serta hilangnya jam belajar akibat sekolah rusak. Dampak yang pada akhirnya menurunkan kualitas modal manusia dan produktivitas jangka panjang. Akumulasi ketiga lapisan biaya ini menjelaskan mengapa indeks global seperti World Risk Index dan Climate Risk Index menempatkan Indonesia konsisten sebagai salah satu negara berisiko tinggi level dunia. Tingginya ancaman ini membuat cost of inaction, yaitu risiko yang timbul ketika tindakan penting diabaikan, menjadi sangat mahal. Studi World Bank menunjukkan bahwa biaya tidak berinvestasi dalam mitigasi akan berlipat ganda dibandingkan biaya pencegahan. Sebenarnya Indonesia memiliki infrastruktur alami yang berfungsi sebagai garis pertahanan pertama, sebuah aset ekonomi yang sering luput dihitung. Hutan, mangrove, rawa, dan kawasan das bukan hanya elemen ekologis, tetapi juga komponen stabilitas ekonomi. Mangrove misalnya berperan meredam gelombang ekstrim, mencegah abrasi, menahan intrusi air laut, serta menstabilkan sedimen pesisir. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, fungsi mangrove menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Secara global, ekosistem ini memberikan perlindungan banjir senilai sekitar 855 miliar US dollar per tahun. Ketika ekosistem terjaga, negara sebenarnya mendapatkan nature-based infrastructure yang efektif, murah dan berkelanjutan, jauh lebih efisien daripada membangun infrastruktur buatan yang memerlukan biaya operasional tinggi. Sebaliknya, ketika mangrove, hutan das, dan tutupan lahan rusak akibat deforestasi, alih fungsi atau degradasi, maka proteksi alami melemah. Abrasi merusak pemukiman dan infrastruktur pesisir. Banjir hilir meningkat karena limpasan air tidak tertahan, dan rantai pasok menjadi lebih rentan karena banyak jalur logistik berada di area pesisir dan das. Dampak lingkungan yang memburuk ini memperbesar kerugian, mengingat pemerintah harus menambah biaya penahan abrasi, relokasi, rekonstruksi, kompensasi sosial, hingga hilangnya produktivitas perikanan dan mata pencaharian pesisir yang meningkat secara signifikan. Pada skala nasional, degradasi ekosistem berarti ketidakpastian logistik dan naiknya resiko bisnis, sehingga menjaga lingkungan bukan hanya isu konservasi, tetapi fondasi mitigasi bencana, kontinuitas ekonomi, dan menjaga daya saing dalam jangka panjang.
Ketika risiko bencana meningkat, respon paling efektif lahir dari tingkat komunitas. Program Desa Tangguh Bencana atau Destana yang diinisiasi BNPB memanfaatkan komunitas sebagai modal utama yang digerakkan oleh para relawan, infrastruktur lokal, dan jaringan komunikasi darurat. Evaluasi menunjukkan intervensi berbasis komunitas dapat menurunkan kerentanan hingga sekitar 45% melalui early warning lokal, standar operating prosedur evakuasi terlatih, dan literasi risiko bagi keluarga serta usaha kecil. Studi kasus di Magelang, di NTB, dan desa lain membuktikan latihan evakuasi, jalur aman dan logistik lokal mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana dengan dukungan BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tak lupa kita juga harus melestarikan dan mengintegrasikan kebijaksanaan lokal yang telah teruji, mulai dari tradisi Sipakatau di Pulau Simaule yang terbukti menyelamatkan ribuan jiwa saat tsunami 2004, hingga awik-awik di Lombok dan Bali yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah degradasi lahan. Pada akhirnya ketahanan bukanlah keberuntungan, melainkan keputusan strategis. Keputusan paling menentukan adalah mengalihkan fokus dari membayar kerusakan menuju mencegah kerusakan, sebab mitigasi adalah investasi dengan return on investment tertinggi. Studi yang termuat dalam laporan Natural Hazard Mitigation Saves dari National Institute of Building Sciences menunjukkan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan ke mitigasi bencana bisa menyelamatkan rata-rata $6 kerugian dari dampak bencana. Rasio 6:1 ini menegaskan bahwa pendekatan preventif jauh lebih efisien dan menguntungkan secara fiskal dibandingkan membayar kerusakan setelah bencana. Untuk lebih komprehensif, investasi mitigasi harus diintegrasikan pada solusi modern seperti disaster tech berbasis artificial intelligence dan drone mapping yang bukan hanya memperkuat sistem tetapi juga menciptakan sektor ekonomi baru yang kompetitif. Pada tingkat makro, investasi ini akan mengurangi risiko kredit negara, memperkuat rantai pasok, dan menjamin stabilitas fiskal. Inilah saatnya mengubah paradigma fiskal nasional. Kita harus memilih untuk membiayai pencegahan lebih utama, karena fakta sebenarnya sederhana namun sering diabaikan, bahwa setiap rupiah yang ditanamkan untuk mitigasi dapat menghemat berkali lipat biaya rekonstruksi, pemulihan ekonomi, dan kerugian sosial. Mari kita mulai segera, jangan menunggu jatuhnya korban berikutnya. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.